Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan makalah yang berjudul Restrukturisasi Kelembagaan. Saya Naili Saadah sebagai moderator dan kelompok kami yang beranggotakan 1. Aina Fahira 1219093, 2. Putri Amelia 1219095, yang ketiga Elza Malfiroh 1219096. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan disimak videonya sebagai berikut. Pengertian merger. Merger berasal dari kata merge yang berarti menggabungkan atau memfungsikan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Di sini ada beberapa tipe merger. Yang pertama adalah merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini saling bersaing satu sama lain dalam pasar ataupun industri. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga, merger konglomerat, yaitu merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak berkaitan. Merger yang ketiga, merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Yang kelima, merger ekstensi pasar, yakni adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas produk masing-masing dari perusahaan ini. Ini terjadi beberapa alasan terjadinya merger. Yang pertama, pertumbuhan atas diversifikasi. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, meningkatkan dana. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Yang kelima, pertimbangan pajak. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Yang ketujuh, melindungi diri dari pengambilan alih. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi merupakan perbuatan menghubungkan dua atau lebih badan atau bank menjadi satu. Syarat-syarat konsolidasi. 1. Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan. 2. Konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota. 3. Pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan. Ciri-ciri konsolidasi: terdapat dua atau lebih perusahaan.
Perusahaan yang meleburkan diri bubar tanpa likuidasi. Harus memperoleh badan hukum. Konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS. Setelah disetujui, maka dibuat akta konsolidasi yang dibuat notaris. Memperoleh status badan hukum oleh Menhukam. Aktiva dan pasiva akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi. Menurut Marsalko, akuisisi sering juga disebut sebagai investasi peranan modal. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiari melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiari dalam jumlah material lebih dari 50%. Akuisisi dapat disimpulkan sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Bentuk-bentuk akuisisi adalah: yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas perusahaan target yang memiliki bidang usaha yang sama, sehingga merupakan pesaing usaha, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama maupun daerah pemasaran yang sama. Tujuan akuisisi ini yaitu untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal adalah akuisisi dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam produk dari hulu ke hilir. Tujuan akuisisi ini untuk memperoleh kepastian adanya pasokan dan penjualan barang. Dan yang ketiga, akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan lain, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan akuisisi ini agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan, serta untuk memantapkan kondisi portfolio atau portofolio grup perusahaan. Prosedur akuisisi terdapat ada 3, yaitu yang pertama, merger atau konsolidasi atau penggabungan dua perusahaan, dan yang kedua, akuisisi saham. Cara kedua untuk mengambil alih perusahaan lain adalah membeli saham. Dan yang terakhir, akuisisi aset, yaitu dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Contoh akuisisi yaitu salah satunya di bidang teknologi, seperti Facebook mengakuisisi WhatsApp pada 2014 dengan nilai 19 miliar US dollar, atau Western Digital yang mengakuisisi Sandik dengan nilai 19 miliar US dollar. Di dalam negeri sendiri ada contoh yaitu BCA yang sudah resmi mengakuisisi Rabobank pada Desember 2019 lalu. Sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.